Kembali di Ainu Sore, pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua diprediksi akan berlangsung lama karena para terdakwa merupakan orang-orang yang mengerti hukum dan memiliki jabatan strategis di Polri. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun berpandangan majelis hakim harus fokus pada keterangan saksi dan alat bukti untuk menemukan fakta dalam kasus tersebut. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan kembali digelar Senin besok. Mereka yang akan menjalani persidangan pada Senin besok yakni terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati akan digelar pada Selasa 22 November 2022. Adapun pada Kamis 24 November terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Sedangkan pada Jumat 25 November yang akan disidang terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo CS ini akan berlangsung lama sebab para terdakwa terdiri dari orang-orang yang mengerti hukum dan memiliki jabatan strategis di Polri. Sebagian terdakwa yang juga menjadi saksi atau disebut sebagai saksi mahkota. Tentu agenda saksi ini lebih panjang dibanding pemeriksaan pada umumnya perkara pidana. Saksi ini sesungguhnya menurut teori tentang saksi tidak terlampau menjadikan hakim ini kesulitan untuk memutuskan sesuai apa yang didakwakan dengan bukti-bukti yang ada. Karena saksi hanya sepertiga bagian dari alat bukti yang sah menurut pengelompokan alat bukti yang sah yang 5 itu. Jadi majelis hakim cukup dengan petunjuk. Petunjuk adalah saksi, itu yang utama saya sebut sepertiga tadi. Kemudian surat ini termasuk WhatsApp, SMS dan sebagainya sekarang sudah menjadi surat elektronik. Dan ketiga adalah saksi terdakwa yang belum diperiksa. Pada agenda berikutnya akan saksi terdakwa yang betul-betul dapat ditemukan kebenarannya material. Dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kami tim kuasa hukum dari Baradae, Abdul Rohman. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, baik. Mbak. Ya, Pak Abdul, besok sidang Baradae kembali digabungkan dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Padahal sebelumnya kuasa hukum sudah sempat meminta agar sidang Baradae dilakukan secara terpisah karena statusnya sebagai JC. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum? Ya, baik, terima kasih. Ya, pada sidang sebelumnya kami sudah meminta ya kepada majelis hakim bahwasannya pertama Richard ini kan sebagai justice collaborator ya, bahkan di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban pun sudah dijelaskan gitu kan bahwasannya saksi justice collaborator ini adalah orang yang bekerja sama dalam mengungkap kebenaran gitu kan. Dan kita juga sudah minta pada majelis untuk sidang terdakwa saudara Richard itu dipisahkan dari terdakwa yang lainnya. Tapi mungkin majelis hakim itu punya berpendapat lain ya, karena mungkin dalam efektivitas waktu mereka mengingat dengan alasan saksi yang akan diperiksa dalam persidangan ini kan sama dan butuh waktu yang panjang, makanya mungkin majelis hakim berpendapat proses cepat dan terselenggaranya persidangan ini. Jadi kalau dari kita sebenarnya sih berharap persidangan ini dipisah ya, cuman kalaupun majelis berpendapat lain ya kita juga nggak bisa memaksakan gitu kan. Mungkin itu dari ya, pertimbangan cepat itu menjadi salah satu pertimbangan yang kerap kali hakim sampaikan ya Pak Abdurrahman. Tapi apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum sekarang setelah 1 pekan tertunda, apa evaluasi dan apa yang disiapkan untuk menghadapi sidang besok? Ya, kalau dari kita tim penasihat hukum Richard pada prinsipnya semenjak sidang minggu kemarin ditunda, ya Richard pada prinsipnya siap gitu kan, dan besok itu kan pemeriksaannya dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi ya. Kalau tidak salah itu ada 10 orang saksi yang dalam hal ini saksi itu dari beberapa penyidik Polres Jakarta Selatan dan dari anggota dari Propam gitu kan. Dan ini sebenarnya menjadi kunci sebenarnya karena dari penyidik inilah dan Propam inilah mereka orang-orang yang datang pertama pada saat TKP di Rumah Duren 3. Dan kita sudah membaca beberapa BAP yang dari khususnya penyidik Polres Jakarta Selatan itu ada beberapa yang sama gitu, template, artinya BAP-nya itu
di pertanyaannya apa isinya sama kan kayak gitu. Dan juga ada satu saksi yang dari Propam itu yang dalam hal ini ada Kombes SH gitu kan, yang dalam menurut keterangan Richard ketika terjadi penembakan itu senjatanya itu diserahkan sama Richard, diserahkan sama Kombes tersebut. Oke, 10 orang saksi dijadwalkan diperiksa besok. Sejauh ini selain terdakwa, pemeriksaan saksi juga kerap kali digabungkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan yang sama. Sejauh ini evaluasi dari tim kuasa hukum Baradae seperti apa terkait dengan penggabungan saksi ini? Apakah lebih kepada merugikan klien Anda? Ya sebenarnya sih merugikan klien kita ya, karena kan kita prinsipnya taat asas ya. Artinya sepanjang itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya terdakwa klien kita ini berhak gitu kan dalam proses pemeriksaannya itu dipisah, dan itu sudah termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebenarnya ini menjadi keterbatasan kita ketika pemeriksaan itu digabung dengan terdakwa yang lainnya, baik ini terdakwa Richard Richard Kuat dan di Ricky, kita jadi terbatas soal menggali keterangan-keteranran dari saksi, karena kan majelis ini kan selalu memberikan pertanyaan kepada penasihat hukum dengan keterbatasan waktu kayak gitu, kira-kira untuk mempersingkatnya kan. Tapi dari kami pada prinsipnya kesiapan dari kita siap, cuman keterbatasan dari proses persidangan yang disatukan ini menjadi harapan gitu. Ya, kita tunggu besok seperti apa jalannya sidang. Terima kasih banyak Bung Abdurrahman sudah bergabung di iNews Sore hari ini. Baik. Doa dan dukungan untuk Ganjar Pranowo terus terdengar dari berbagai daerah. Salah satunya di Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Jalal yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Relawan sahabat Ganjar menghadiri istighosah dan salawat akbar yang digelar di Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Jalal, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan salawat dan doa bersama dibuka dengan pentas seni hadroh yang dilakukan oleh para santri, dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Syadam Ibnu Khalil. Ketua Umum DPP Sahabat Ganjar Gus Nahib berharap doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didengar dan dikabulkan. Sementara pengasuh Ponpes Tahfidz Nurul Jalal Wahyu Misbah menegaskan selalu mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia. Alhamdulillah yang ternyata masyarakat Jakarta Utara senang istighosahan, dan juga alhamdulillah tadi masyarakat Jakarta Utara mendoakan juga Pak Ganjar untuk menjadi presiden tahun 2024. Menurut Abah sendiri ini dari santri dan juga warganya yang hadir, seperti apa antusiasnya nih Bang? Ya saya pikir ini adalah anugerah buat sahabat Ganjar dan dalam misi untuk menghantarkan Pak Ganjar. Di Jakarta Utara ini walaupun tempatnya sempit, tapi penuh dengan santri dan masyarakat untuk mendoakan Pak Ganjar. Saya Wahyu Misbah, kebetulan saya pimpinan Pesantren Nurul Jalal di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya sangat setuju sekali, sangat mendukung acara istighosah. Apalagi istighosah merupakan kegiatan rutin kita di Nurul Jalal nih. Ya, dalam rangka minta tolong kepada Allah. Ya, mudah-mudahan cara ini menjadi jalan Pak Ganjar meraih di 2024. Kegiatan ini semakin hikmat saat Habib Abdullah Habibi Al-Habsi memberikan tausiah kepada jamaah yang hadir. Kegiatan istighosah ditutup dengan foto bersama oleh para sahabat Ganjar, kiai, ustadz, dan para santri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang Pleno ke-8 Muktamar Muhammadiyah menetapkan Haidar Nasir dan Abdul Muti menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetap di iNews Sore.